Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang di GBI Gading Serpong dalam ibadah raya dengan tema keluarga yang harmonis yang pada kesempatan ini akan dilayani oleh Ibu Shirley. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita beribadah pada hari ini bukan terutama karena kehendak kita, melainkan karena Allah oleh kasih karunia-Nya menghimpunkan kita datang ke hadapan-Nya. Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan kita juga menetapkan keluarga sebagai bagian dari rancangannya yang baik, supaya melalui keluarga namanya dimuliakan dan kasih-Nya dinyatakan. Dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang empunya langit dan bumi. Amin. Terimalah salam dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayatnya yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Dengarlah panggilan Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam kepada yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, marilah kita datang dengan hormat dan sukacita, sebab Allah yang kudus telah membuka jalan bagi kita untuk menghampirinya melalui Yesus Kristus. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan memperbaharui hidup kita dan menolong kita membangun keluarga yang hidup di dalam kasih, pengampunan, dan damai sejahteranya. Pengakuan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang benar di hadapannya oleh kekuatannya sendiri. Karena itu marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kudus dan penuh belas kasihan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami sering hidup menurut kehendak kami sendiri dan bukan menurut firman-Mu. Kami tidak layak datang kepadamu karena pembenaran kami, sebab pada diri kami tidak ada sesuatu pun yang baik. Kami juga mengaku bahwa di dalam keluarga kami seringkali kurang mengasihi, kurang sabar, dan kurang mengampuni satu sama lain. Kami lebih mudah mempertahankan kehendak kami sendiri daripada mencari kehendak-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Kasihanilah kami ya Bapa, dan demi Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu terkasih Tuhan kami, ampunilah dosa kami, tahirkanlah hati kami, dan perbaharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang datang kepada Kristus dengan iman dan pertobatan yang sejati, menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru oleh anugerah Allah semata. Oleh anugerah yang sama, Tuhan juga memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, sehingga keluarga-keluarga kita semakin memuliakan namanya. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk.
Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Shalom. Haleluya. Pada saat ini kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lewat doa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Semuanya baik bagi kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan hari ini. Kami undang Engkau saja hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami, mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa. Biarlah pada saat kami berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, Roh-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami, melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat
setiamu. Oh, terima kasih Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Oh Yesus, dengan apa kami balas kasih-Mu? Oh Tuhan Perbuatanmu Yesus, ajaib dalam Engkau hidup sungguh baik, Engkau teramat baik. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu Tuhan. Glory haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Terima nama-Mu, kasih Tuhan Yesus. Yesus. Dengan apakah kami dapat membalas kasih dan cinta-Mu Tuhan? Terima kasih Tuhan. Hari ini kami selalu bersyukur kasih, kepadamu. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk segala perbuatan tangan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Syukur Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku Membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur. Yes Tuhan. bersyukur. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan Kau syukur Tuhan yang kepadamu. setia, Engkau yang Allah yang selalu setia. menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Terima kasih baik. buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik Terima Tuhan. kasih Yesusku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajar Terima kami untuk kasih selalu ya Tuhan. bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Yesus. Dengan apakah kami membalas kebaikan Gloria, haleluya. selain hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau ajaib. Ajaib Kau Engkau dahsyat. Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima Ku kasih. mau selalu bersyukur. Haleluya. Selalu bersyukur. Katakan dengan hatimu Kau kepada Tuhan Tuhan. yang setia, yang selalu menopang. Dia Allah yang setia. Bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Bersyukur. Kau Bapakku Yes, ku yang mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Amin. setia, Haleluya. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan kepada Tuhan. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Amin. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan
pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, pemeliharaan Tuhan dalam semua kehidupan kami. Terima kasih untuk anggota keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan, usaha atau bisnis atau mata pencaharian kami. Terima kasih untuk pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih untuk tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal kami, kota, bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan bangsa kami. Terima kasih untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran para menteri. Terima kasih untuk Menteri Keuangan. Dan terima kasih untuk aparat keamanan bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur ada di bait-Mu yang kudus hari ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh anugerah perkenanan Tuhanlah kami ada di bait Tuhan hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkumpul satu dengan yang lainnya secara berkomunitas. Karena inilah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami di saat kami sungguh-sungguh bersekutu satu dengan yang lainnya, saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kami juga berterima kasih untuk kuasa kesembuhan yang menyembuhkan saudara kami Ibu Desi yang terbaring di rumah sakit. Oh, mitra keluarga Rawamangun hari ini Tuhan juga melawat hamba-Mu Pak Ebi, Ibu Desi. Ada hadirat Allah, ada mujizat Allah, ada pertolongan Tuhan, ada kemenangan, ada kehidupan yang dari Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Roh penyakit, roh maut kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memperhatikan, mempedulikan setiap detail kehidupan kami. Tidak ada yang terluput dari perhatian-Mu saat ini Tuhan. Sekecil apapun masalah hidup kami, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu kelemahan kekurangan kami. Engkau mau memulihkan. Engkau mau menguatkan, meneguhkan kami menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati untuk memberkati. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Menjadi jawaban atas kebutuhan, atas pergumulan kami umat-umat-Mu di tempat ini. Biarlah segala kemuliaan hormat Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, hadirat Allah ada di kota Tangerang, ada di Provinsi Banten ini juga Tuhan. Terima kasih kami naikkan syukur kami kepadamu. Kalau sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan percayakan. Oleh karenanya kami memberi dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudara
tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita dalam Yesus. Ya, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanan, engkau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Kita senang menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Coba saya mau tahu ya, colek kiri kanan. Katakan engkau saudaraku, engkau keluargaku. Haleluya. Engkau saudaraku, engkau keluargaku. Yes. Woo! Kita angkat jempol. Hey. Yes. Oh, betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
Yes. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman. Saudara seiman Hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala. Haleluya. Yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Haleluya, desanatlah dan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Hei, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita melihat pengumuman. Ibadah raya Minggu 21 Juni pukul 10 di tempat ini. Ibadah sekolah Minggu Seperti setiap minggu pukul 8 pagi di GBI Gading. Intim dengan Allah setiap hari mulai pukul 3 pagi. Channel GBI Gading Serpong. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki permohonan doa, silakan untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan masukkan ke dalam kotak. Ibadah WBI Sabtu tanggal 20 Juni pukul 4 sore. WBI, angkat tangan yang WBI, yang merasa WBI, haleluya. Jadwal komsel ya. Ini ada komsel berkat, komsel joy, komsel victory, komsel velos. Yang belum bergabung, kita bergabung. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kasih-Mu yang senantiasa memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Kami bawa keluarga kami Tuhan. Bawa Keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku, bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu, mengiringmu, menyembah-Mu,
untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa, Kasih-Mu Bapa ya Tuhan, memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku Tuhan. bawa keluar Amin Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam rencana-Mu, mengiring-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu, mengiring-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. keluargaku Tuhan, Jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu, mengiring-Mu, amin, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah pernyataan iman kami. Jadikanlah keluarga kami Tuhan yang memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini kami boleh memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Kami bahkan boleh mendengar sebagian daripada isi hati-Mu bagi kami. Agar setiap masalah pergumulan, sakit penyakit apapun yang kami bawa kepadamu Tuhan, oleh kuasa firman-Mu kami diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang pada hari ini boleh menjadi berkat. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikannya sama-sama diberkati Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini, selesai ibadah kami ini, kami bersorak-sorai di luar sana, bahwa Engkau Tuhan kami yang dahsyat luar biasa, yang menyertai hidup kami, memulihkan hidup kami, dan memberkati keluarga kami. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, mengganggu kehidupan kami, mengganggu kehidupan keluarga kami, kami saat untuk menolak menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Kudus saja tinggal diam dalam keluarga kami.
Berbicaralah Tuhan karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya bersyukur tadi pagi jalanan lancar. Karena hari-hari kemarin itu banyak demo ya, terutama di Jakarta. Hari ini kita akan belajar dengan tema, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang harmonis. Seberapa banyak kita waktu memasuki awal pernikahan gitu ya, pernikahan dan menjadi keluarga baru, kita itu berangan-angan dan bercita-cita, wah keluargaku pasti bahagia. Benar ya? Kalau saudara tidak, saya iya. Jadi waktu mulai kita masuk ke dalam pernikahan, kita itu punya angan-angan, punya pemikiran, aduh pasti bahagia, pasti harmonis, pasti wah enak banget gitu ya. Tetapi kenyataannya enggak begitu ya. Ini bukan nakut-nakutin anak-anak muda yang mau menikah. Itu sebabnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang membuat keluarga kita menjadi harmonis. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa menjadi keluarga yang harmonis menurut apa yang Tuhan mau bagi kita. Amin. Saya mau ajak saudara kita membaca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Tadi sudah juga dikutip oleh Pak Anton, tetapi kita akan membacanya secara bersama-sama. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Ya, jika kita sudah jumpai di depan ada ya. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat-ayat ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, karena pada saat itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat bahwa mereka sudah menjadi manusia baru. Ya, pasal ini juga memiliki perikop, judul perikop manusia baru. Nah, manusia baru itu berbicara tentang perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia baru yang bagaimana? Manusia baru yang mengenal Tuhan. Manusia baru yang harus menjadi ciri-cirinya Tuhan. Ini sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose pada zaman waktu itu, bahwa waktu mereka sudah menjadi manusia dan mengenal Tuhan, maka kehidupan mereka harus berubah. Nah, karena tema kita adalah keluarga yang harmonis, pertanyaan kita adalah, apakah keluargaku adalah keluarga yang harmonis? Nah, sebagai pendahuluan saya mau sampaikan beberapa hal terlebih dahulu, bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang belajar. Ya, Alkitab tadi sudah kita baca di dalam ayat 12 sampai 14 itu, bahwa kita belajar kasih, pengorbanan, pengampunan dan penerimaan. Saya yakin saudara
sama seperti saya, waktu awal-awal kita menikah itu, kita adalah dua orang yang disatukan oleh Tuhan. Ya, kita sama-sama kan waktu menikah diberkati di gereja gitu ya. Disatukan oleh Tuhan, tetapi kita adalah dua manusia yang berbeda, saudara. Berbedanya di mana? Berbeda waktu kita lahir di keluarga yang berbeda, waktu kita bertumbuh kita ada di dalam keluarga yang berbeda, waktu kita di dalam keluarga yang berbeda itu kita diajarkan oleh orang tua kita dengan cara budaya yang berbeda. Ya, puji Tuhan kalau saudara menikah dengan suku yang sama, maka kurang lebih lah budayanya sama. Ya, kalau saya kan berbeda, Bu Gembala berbeda. Waktu kita bertumbuh di dalam keluarga kita dengan orang tua kita, lalu suami juga bertumbuh di keluarganya dengan budaya yang keluarganya, lalu kita dipersatukan, berarti budaya kita berbeda, saudara. Apa yang terjadi di awal-awal? Penyesuaian. Gampang gak? Susah, saudara. Tuh, ya kan Bu Yulia? Susah. Susah banget, saudara, ya. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa di dalam keluarga lah kita belajar tentang kasih, pengorbanan. Banyak pengorbanan, ya. Lalu pengampunan. Kalau kita bertengkar, siapa yang duluan minta ampun nih ya? Kan kita nggak mau dong orang kita nggak salah, ya kan? Apalagi perempuan gitu. Ya, susah gitu ya. Tapi di situ kita belajar. Ya, di situ kita belajar menerima hal-hal yang kurang menyenangkan dari pasangan kita. Ya, puji Tuhan sampai akhir kita bisa melaluinya. Ya, sampai berjalannya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tetapi inilah tempat kita belajar, di mana? Di keluarga. Kita nggak pernah belajar di sekolah loh tentang hal itu. Kita juga tidak belajar di luar, karena di luar kita pasti pelajarannya beda tentang keluarga. Ya, di luar itu dunia mengajarkan kita, kalau kita nggak salah kita harus lawan. Kalau kita nggak salah kita pokoknya nggak mau mengalah, misalkan begitu ya, itu di luar sana. Nah, Tuhan merancang keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal bersama, tetapi sebagai tempat bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Karena kita adalah semuanya adalah orang-orang yang sudah menjadi manusia baru, amin. Colek dulu kiri kanan, kamu manusia baru apa masih lama nih? Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga hidup dalam keharmonisan. Nah loh, kenyataannya demikian, termasuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Hidupnya tidak harmonis. Ya, mereka stres di dalam keluarga, terjadi pertengkaran. Nah, tidak terjadi komunikasi yang baik. Ya, hubungan semakin hari semakin dingin, tidak ada lagi kasih yang sebelumnya. Bahkan ada banyak keluarga yang hidup dalam luka. Ini yang terjadi, saudara. Saya adalah anak tertua dari keluarga kami, jadi adik-adik saya banyak. Sama ya Pak. Jadi kalau adik-adik saya, misalnya salah satu lagi bertengkar, nanti yang lain ngadu. Kak, dia tuh lagi ribut, lagi berantem tuh besar-besaran, inilah ginilah. Udah ngomong mau cerai. Apa yang saya lakukan? Saya diam. Saya tidak mau komen, ya, saya juga tidak mau ikut campur. Tetapi saya berdoa buat mereka. Walaupun pertengkarannya itu hebat banget, saya berdoa saja. Terjadi nggak dalam keluarga Kristen? Terjadi, saudara. Sangat terjadi. Jadi jangan pikir ya, wah keluarga Kristen pasti aman-aman. Enggak, saudara. Karena kadang-kadang kita agak sedikit jengkel sama pasangan kita. Benar nggak? Benar apa benar? Kadang-kadang dulu ya, waktu suami saya masih hidup tuh kadang-kadang saya lihat dia, aduh kesel benar ya. Dia mungkin juga gitu sama saya, pasti. Ini kenyataan hidup, benar nggak?
ya kan? Nah sekarang suami kan sudah tidak ada, saya suka mengenang juga tuh masa-masa itu ya kan. Tetapi karena kita adalah orang percaya, kita pasti percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekali waktu saya diskusi sama, waktu saya masih gereja Kelapa Gading sama salah satu majelis. Ya, umurnya sudah agak senior, jauh lebih di atas saya. Saya tanya sama beliau ya, wah keluarganya kok harmonis sekali ya. Sepertinya, saya panggil dia Koko ya, kok kayaknya aduh senang banget ya. Harmonis, kayaknya mengasihinya luar biasa. Lalu apa yang dia bilang? Kamu salah besar. Enggak begitu. Ya, sebentar lagi saya nih pernikahan, sebentar lagi ini jalan ke 50. Wah, hebat dong. Ya kadang-kadang kita nama kita aja kita suka lupa nama pasangan kita gitu ya. Karena kan biasanya manggilnya kan sayang atau manggilnya mami, papi gitu. Jadi namanya aja kadang-kadang sudah lupa kan. Tapi kenapa pernikahannya itu masih aman-aman? Saya tanya dong, namanya waktu itu kan saya pernikahan juga belum lama. Dia bilang karena ada Tuhan Yesus. Amin. Karena ada Tuhan Yesus di tengah keluarga kami. Kalau tidak ada pasti kami udah lama pisah. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kepada kaum muda yang akan menikah. Hadirkan Tuhan Yesus itu di tengah keluarga kita. Maka jangan pikir kita tidak akan bertengkar. Sehebat-hebatnya kita itu kerohaniannya tinggi nih. Ya, seperti Bu Uli Pak Anton nih. Kan kalau renungan tuh bisa berjam-jam dan doa bersama. Jangan pikir nggak pernah ribut. Oh, bohong itu. Oh, bohong itu ya kan? Namanya keluarga. Tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita, maka akhirnya ada, Alkitab berkata, pengampunan. Ada pertumbuhan iman di dalam keluarga. Jadi banyak keluarga terlihat baik dari luar, tetapi sebenarnya sedang terluka di dalam. Ada suami istri tinggal serumah bersama, tapi satu dengan yang lain tidak ada komunikasi, tidak saling memahami. Ada anak yang merasa jauh dari orang tua. Ada orang tua, tetapi orang tuanya tidak berfungsi. Sehingga anak-anak kita main di luar sana. Anak-anak kita lebih senang bergaul sama di luar sana. Ada banyak keluarga yang kecewa, marah, kepahitan. Dan ini akan merusak keharmonisan keluarga. Kita kan sedang belajar tentang keluarga yang harmonis ya. Jadi gak boleh yang muluk-muluk nih. Karena kita sedang belajar ya. Nah tadi kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 14 ini mengajarkan bahwa keluarga harmonis tidak dibangun terutama oleh kekayaan. Wah kaya pasti aman, tidak ternyata. Ya banyak uang aman, enggak ternyata. Rumah besar enak di kompleks yang mewah berarti bahagia, enggak ternyata. Ternyata kehidupan tetap ada masalah. Walaupun dalam kondisi kaya raya, di rumah yang nyaman, enak. Keluarga harmonis dibangun ketika setiap anggota keluarga hidup di dalam kasih Tuhan Kristus, Yesus Kristus. Jadi secara umum saudara, secara umum harmonis ini berbicara artinya serasi, selaras, rukun dan seimbang. Itu sebabnya kan Alkitab berkata tentang pasangan yang sepadan. Sepadan tuh gak sama. Oh sama nih, kita hobinya sama, ya kesukaannya sama, kesenangannya sama. Ternyata enggak saudara. Ini kesukaan makanan kita sama, makanya nih cocok lah jadi pasanganku. Ternyata enggak. Awal pernikahan saya pernah dikomplain sama almarhum suami.
Karena waktu pacaran saya mau diajak makan kemana aja saya oke. Ya namanya masih PDKT ya kan, oke aja gitu. Setelah menikah saya diajak makan bakmi karet, saya nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Ya namanya bakmi kayak karet ya, masa kita makan karet? Enggak lah, aku nggak suka gitu kan. Nah dulu kok suka waktu belum menikah, ya kan kita jaga image. Gitu ya, saya rasa kalian saudara sama gitu ya. Nah jadi di dalam keluarga itu kita saling belajar ya, dan saling menerima. Sehingga menjadi serasi ya. Nah kata harmoni ini sebenarnya banyak digunakan dalam dunia musik. Nadanya beda, instrumennya beda, tapi kenapa dia bisa asik gitu untuk didengar? Ya kalau kita ini musik kita kan ada 4 jenis nih, tapi waktu dimainkan kayaknya enak banget gitu. Kita mau nyanyikan juga enak banget gitu. Nah itu namanya harmoni. Berbeda-beda tetapi bisa disatukan dalam harmoni. Nah dalam konteks keluarga yang harmonis bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada perbedaan, bukan berarti nggak ada konflik, bukan berarti nggak pernah berantem, mungkin sering berantem gitu ya. Tetapi dalam keluarga Kristen itu ada pengampunan, ada belajar cara saling menerima, ada belajar bagaimana kita mengharmonikan perbedaan kita. Apa kata Alkitab? Perspektif Alkitab tentang keharmonisan keluarga ya. Nah, beberapa hal yang bisa kita belajar ya. Perspektif Alkitab tentang keharmonisan keluarga tercermin dalam kasih. Tadi kita sudah baca ya. Di ayat ke-14. Ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ini enggak sempurna nih kita. Pasangan kita enggak sempurna, kita pun enggak sempurna, tetapi karena kasih yang kita belajar dari kasih Kristus, maka ini menjadi satu keharmonisan yang sempurna. Ya, Alkitab ini mengajar. Lalu apa kata Alkitab? Mazmur 133 ayat 1 berkata kerukunan. Nyanyian siar Daud nih. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kadang-kadang kesel itu ya membuat kita itu jadi bertengkar di dalam keluarga. Tetapi karena ada kasih Kristus, maka kita akan pegang ini ayat, alangkah baiknya dan indahnya, bahwa kita hidup harus rukun, saling menerima. Lalu kemudian Alkitab juga mengajar tentang kesatuan. Efesus 4 ayat 3 berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Roh kita tuh harus satu di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya pernikahan yang tidak seiman itu sulit. Sangat susah. Ya karena rohnya tuh beda. Mau disatukan jadi sulit banget gitu. Ini Alkitab mengajarkan kepada kita. Lalu kemudian apalagi? Perspektif Alkitab kita belajar dari Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi saling menghormati. Kita kesel-kesel nih, tapi karena dia suami kita maka kita hormati. Ya kan? Kita kesel sama dia karena waktu dia nyetir mobil saya mau ke kiri dia ke kanan. Kesel karena saya juga bisa nyetir. Kalau nggak bisa nyetir mah terima beres. Tapi kalau kita bisa nyetir, kita ngatur. Dia nggak mau diatur, ya. Dia nggak mau diatur. Kan yang nyetir saya. Tukeran aja gitu kita ribut di mobil, benar nggak? Ya, bagi yang istri-istri yang bisa nyetir tuh sering begitu, gitu kan? Nah, tapi kita harus saling menghormati. Alkitab mengajar kepada itu, hormati. Jadi saya sering diomelin juga di dalam mobil gitu. Ini sekarang saya yang nyetir, saya ngatur jalannya. Jadi kita belajar
Belajar diam. Susah nggak? Susah. Kemudian Alkitab mengajar pengampunan. Tadi kita sudah baca di ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ini perspektif Alkitab tentang keharmonisan keluarga. Kita masuk kepada bagaimana kita memiliki keluarga yang harmonis. Kita mau belajar, amin? Senggol dulu kiri kanan, kamu mau keluarga harmonis? Yuk kita belajar. Bagaimana memiliki keluarga yang harmonis? Yang pertama, keluarga yang harmonis dibangun oleh karakter Kristus. Amin? Tadi kita sudah baca di ayat 12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah karakter Kristus. Supaya kita bisa memiliki keluarga yang harmonis, maka Rasul Paulus menggunakan kata kenakanlah. Kenakanlah ini berarti sifat-sifat ini ya yang harus kita pakai setiap hari, seperti kita pakai pakaian, pakai baju. Kan kita setiap hari pakai baju ya. Benar enggak? Pagi bangun kan kita mandi pakai baju. Maka Paulus berkata, kenakanlah. Ini adalah sifat-sifat yang harus kita gunakan setiap harinya. Seringkali masalah keluarga ini bukan karena kurangnya fasilitas, tetapi karena kurangnya karakter Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih mendominankan karakter diri kita. Apa yang kita anggap benar, padahal belum tentu benar menurut karakter Kristus. Nah, karakter ini harus dibangun, harus melalui satu proses. Dia harus dilakukan setiap hari. Berbicara tentang belas kasihan, peduli terhadap kebutuhan anggota keluarga. Sudahkah saudara di dalam keluarga memikirkan kebutuhan keluarga kita? Jangan-jangan hanya memikirkan kebutuhan diri kita sendiri dulu. Nanti urusan yang lain keluarga kita belakangan. Berapa banyak suami-suami karena dialah yang mencari duit di dalam keluarga, dia merasa dia harus dinomorsatukan. Sehingga istri belakangan, anak-anak belakangan. Tetapi Yesus mengajar terhadap setiap orang percaya adalah belas kasihan, peduli. Lalu kemurahan hati, suka memberi, melayani. Kita senang memberi, senang melayani. Tapi berapa banyak kita mau memberi hanya apa yang kita suka. Kerendahan hati, tidak selalu merasa paling benar. Kita melihat apakah perspektif orang lain itu bisa dihargai, bisa dihormati. Kelemah lembutan berbicara tentang mengendalikan emosi dan perkataan. Setiap hari kita belajar. Kadang-kadang pengen keluarin kata-kata yang membuat diri kita lebih superior. Disitulah kita sedang belajar untuk mengendalikan perkataan dan emosi. Berapa banyak kita itu ribut di luar karena kita mau menunjukkan superioran kita di luar sana. Bahwa kita lebih hebat, bahwa kita lebih rohani, bahwa kita lebih dari yang lain. Di situ sedang diproses. Lalu kesabaran berbicara tentang mengasihi meskipun ada kekurangan. Nah, Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Suami menghargai istri. Walaupun istri nggak kerja di kantoran, tetapi istri kerja di rumah. Istri juga sibuk
di dalam rumah tangga. Itu sebabnya suami harus menghargai. Istri menghormati suami. Betapapun, berapapun suami mungkin tidak cukup ganteng, tidak cukup pintar, tidak cukup keren ya, tidak cukup pangkatnya tidak cukup tinggi, tapi istri harus menghormati suami. Orang tua sabar mendidik anak. Namanya anak ya. Saya juga belajar, anak itu ribut ya kan. Anak itu berantem satu dengan yang lain. Ya kan? Ponakan-ponakan saya itu tidak pernah tidak berantem. Setiap hari. Nah, kita jangan ikut campur. Saya ajarkan adik-adik saya diemin aja. Benar juga, nggak lama dia berteman lagi. Kitanya udah kesal liatnya kan. Nah itu ya, jadi orang tua sabar. Anak belajar menghormati orang tua. Hai yang masih anak-anak punya orang tua, ini harus kita hormati. Bagaimana memiliki keluarga yang harmonis? Berarti keluarga yang harmonis dibangun oleh karakter Kristus. Yang kedua, keluarga yang harmonis bertumbuh dalam pengampunan. Tidak ada keluarga yang sempurna, saudara. Setiap anggota keluarga pernah melukai dan disakiti. Banyak keluarga kehilangan sukacita karena menyimpan luka, menyimpan kecewa dan kepahitan bertahun-tahun. Pengampunan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memilih melepaskan hak untuk membalas. Hak untuk membalas bisa saja, tapi kita memutuskan untuk melepaskan hak itu. Jadi keluarga yang harmonis itu bertumbuh dalam pengampunan. Karena inilah yang Tuhan mau. Efesus 4 ayat 32 bilang begini. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini firman Tuhan berkata kita harus mengampuni. Hak untuk membalas tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni dosa kita, demikian juga kita dipanggil untuk mengampuni anggota keluarga kita. Itu sebabnya ada peribahasa berkata, sebelum kita tidur malam, maka kita harus rekonsiliasi ya kan. Nggak boleh dalam kondisi marah. Kita belajar tuh, ya kita kesal, kita lagi marah apa terus kita bawa tidur, itu paginya besoknya itu pasti nggak beres. Jadi itulah pelajaran, kita harus bisa meminta maaf walaupun bukan kita yang salah. Bisa nggak? Susah saudara. Itu adalah proses Tuhan. Ya, saya juga dulu awal-awal pernikahan diproses banget tuh. Waduh, saya kan istilahnya gimana gitu ya. Terus saya harus minta maaf padahal saya nggak salah. Tapi saya belajar. Ya, akhirnya saya mampu. Ini walaupun aku nggak salah tapi maafin ya. Gitu. Sambil kita peluk-peluk kan. Akhirnya ya udah asik lagi kan, beres lagi semuanya. Kita mesti belajar. Ya. Berikutnya bagaimana memiliki keluarga yang harmonis. Yang ketiga, keluarga yang harmonis dipersatukan oleh kasih. Tadi di ayat 14 sudah kita baca, kenakanlah kasih. Ya, Paulus berkata kenakanlah, berarti itu setiap hari harus kita kenakan itu kasih di dalam hidup kita. Ya, kasih adalah fondasi utama di dalam keluarga kita. Tanpa kasih, kesabaran, akan hilang itu. Kita akan menjadi orang yang tidak sabar. Kita akan menjadi orang yang marah-marah tanpa ada kesabaran di dalam menghadapi masalah maupun pergumulan. Tanpa kasih, pengampunan menjadi sangat sulit. Tidak ada pengampunan. Tanpa kasih, persatuan menjadi rapuh. Ya, tidak ada kesatuan di dalam keluarga. Nah, kasih Kristus mampu menyatukan perbedaan karakter, usia,
cara pandang di dalam keluarga yang tadi saya sampaikan, di mana 2 orang dijadikan satu sama Tuhan. 2 orang itu adalah orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang berbeda, orang-orang yang diproses pertumbuhan usia dengan cara budaya yang berbeda, dijadikan satu. Nah ini ya akan menjadi rapuh tanpa adanya kasih. 1 Korintus 13 berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi ini yang harus kita wujudkan di dalam keluarga kita. Ada perhatian satu dengan yang lain. Hidup itu harus balance. Ya, satu ketika belum lama ini saya baca salah satu statement kayak semacam quote dari komisaris utamanya Bank BCA. Ya, itu adalah orang yang terpandang, udah usianya senior dan dalam usahanya itu juga sangat senior. Tidak pernah ada kata-kata negatif tentang kehidupannya di dunia medsos. Apa dia bilang? Hidup ini harus balance. Enggak kerja terus. Ya kan harus kerja nih, cari duit buat keluarga, kan juga untuk keluarga, jadi kerja. Ya, dia bilang itu enggak benar. Tapi juga jangan pelayanan tapi enggak kerja. Itu juga enggak benar. Ini orang dalam Tuhan banget. Ya. Lalu dia bilang juga kehidupan tuh harus balance, jangan keluarga terus tanpa kerja. Enggak, semua harus balance. Kerja kita harus balance, kita harus perhatian sama keluarga, kita juga harus melayani, kita harus juga hidup dalam doa, tapi semuanya harus balance. Jangan kita bilang, wah yang penting kita pokoknya doa. Doa. Tapi kita enggak kerja. Oh, mateng deh, ya kan? Yang penting kita melayani. Pokoknya melayani pasti Tuhan berkati, tapi kita enggak kerja. Tuhan sediakan pekerjaan untuk memberkati kehidupan kita semua. Tetapi kita juga harus balance hidup kita. Lalu kasih dapat diwujudkan melalui quality time, waktu bersama. Waktu bersama dengan keluarga, waktu bersama dengan saudara-saudara seiman kita, ya, waktu bersama kita ibadah, waktu bersama kita doa bersama, ya. Itu dapat diwujudkan. Nah, kemudian kasih juga diwujudkan melalui komunikasi yang baik. Komunikasi kita tuh harus baik. Ya, jangan kita menjadi orang yang mengecilkan orang lain. Ya, kita anggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Apakah benar kita lebih hebat? Belum tentu, ya. Tetapi kita mempunyai tendensi untuk mengecilkan orang lain. Oh, dia nggak benar tuh, ya, dia nggak ini tuh. Komunikasi harus baik, harus seimbang. Lalu kasih itu kita wujudkan doa bersama. Kita terus dibunyikan ya, agar kita punya doa bersama dalam keluarga. Karena itu bisa menumbuhkan kehidupan, keharmonisan keluarga dan kerohanian kita. Ya, kalau sudah tidak ada keluarga seperti saya tinggal sendirian di rumah, ya doa sendirian lah. Yang penting kita harus doa tetap, ya kan. Tapi yang masih ada keluarga, masih ada orang tua, masih ada anak, biarlah kita doa bersama. Lalu kemudian kasih itu diwujudkan dalam pengorbanan. Dalam pengorbanan satu dengan yang lain. Nah, saudara, berikutnya bagaimana memiliki keluarga yang harmonis? Keluarga yang harmonis menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Yosua 24 ayat 15 berkata gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Harmoni sejati tidak hanya lahir dari hubungan yang baik antara anggota keluarga, tetapi dari hubungan yang benar dengan Tuhan.
yang saya sampaikan bahwa di dalam keluarga kita harus hadirkan Tuhan Yesus. Dengan kita hadirkan Tuhan Yesus, maka keluarga ini yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan. Tuhan membuat kita bisa saling menerima. Dengar baik-baik, pasangan kita tidak sempurna. Jangan pikir pasangan kita hebat, tidak. Ini saya pengalaman pribadi. Tetapi karena ada Tuhan Yesus, kita melihat dia jadi sempurna. Karena ada Tuhan Yesus dalam keluargaku, maka suamiku melihat aku sempurna, walaupun aku tidak sempurna. Terlebih dulu, ya, belum melayani, belum menggali kebenaran firman Tuhan, masih egois. Tetapi karena kita sepakat waktu diberkati Tuhan bahwa kita menghadirkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kami, maka dia melihat aku jadi sempurna, aku melihat dia jadi sempurna, walaupun kami tidak sempurna. Amin. Kalau kita pegang hal ini, maka hidup kita pasti harmonis. Amin. Karena kita tidak sempurna, Kristuslah harus menjadi pusat di dalam keluarga kita. Sehingga waktu Kristus ada di dalam keluarga kita, arah hidup kita jadi jelas. Terus ada nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan keluarga kita. Ada kekuatan untuk menghadapi masalah dan pergumulan. Mungkin saat ini masalah kita kecil. Ya, bisa kita atasin. Bagaimana jika masalah kita besar? Masalah kita tidak bisa kita hadapi sendiri. Maka pada saat Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, kita hadirkan Yesus Kristus di tengah keluarga kita. Maka kita dapat kekuatan menghadapi setiap masalah. Mazmur 127 ayat 1 bilang begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan, ini jelas sekali firman Tuhan. Kita harus bangun, ya, bangun keluarga kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bangun melalui mesbah keluarga, doa. Melalui doa kita membaca firman Tuhan. Beribadah dengan setia kepada Tuhan. Nah, keluarga yang harmonis tidak tercipta secara otomatis, saudara. Keluarga harmonis bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang mau berjalan dengan Tuhan dan saling mengasihi. Keharmonisan dibangun setiap hari. Kita harus pegang, kita harus proses, kenakan karakter Kristus. Kenakan karakter Kristus yang mengampuni, yang mengasihi, dan menjadi pusat kehidupan di dalam keluarga kita. Jangan belajar dari luar sana. Kita belajar dari kebenaran apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Tuhan tidak pernah merancang keluarga untuk hidup dalam kepahitan. Tuhan sanggup memulihkan keluarga yang retak sekalipun. Keluarga yang retak pun Tuhan mampu memulihkan. Jadi keluarga harmonis bukan berarti tanpa masalah, tetapi keluarga yang mau diproses dan mau dipulihkan. Nah, pertanyaan kita, bagaimana memulihkan keluarga yang retak? Banyak keluarga-keluarga Kristen yang sudah mulai retak, bahkan sudah retak. Mampukah Tuhan memulihkan? Yes, mampu. Maka saya mau kasih beberapa langkah bagaimana memulihkan keluarga yang retak. Maka yang pertama hati harus diubah terlebih dahulu. Yesaya 36 ayat 26 bilang begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Artinya keluarga mau dirubah harus mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Tidak bisa kita menuntut pasangan kita berubah. Tidak bisa kita menuntut anak-anak kita berubah. Tetapi harus kita rubah diri kita dulu terlebih dahulu. Ego kita harus kita matikan. Keras kepala kita, emosi, perkataan kasar,
gengsi untuk minta maaf harus kita rubah. Ada satu buku yang saya beli cukup banyak, saya nggak tahu apa stoknya masih banyak, saya bagikan kepada calon-calon pengantin waktu dulu saya bimbingan pernikah, itu buku saya bagikan kepada calon pengantin. Judulnya itu adalah Pernikahan Adalah Bunuh Diri. Wah, orang yang mau nikah kok bunuh diri? Ya, tapi buku ini bagus banget ya. Saya nggak tahu apakah saya masih punya stoknya. Jadi maksudnya apa nih buku? Saya beli waktu itu banyak banget ya, tapi saya udah bagi-bagikan. Menikah adalah bunuh diri, itu judulnya. Menikah adalah bunuh diri. Ternyata kalau saudara baca itu buku, apa yang dibunuh? Ya bukan kita. Yang dibunuh adalah ego kita. Karakter kita yang mau menang sendiri. Ya, dan yang begitu-begitu tuh harus kita bunuh supaya pernikahan kita berjalan dengan harmonis. Ya, itu buku bagus sekali ya. Bagaimana memulihkan keluarga yang retak? Nah, kita harus memberi diri kita diubahkan. Ya, dipulihkan sama Tuhan. Tuhan mampu melembutkan suami yang keras. Ya, mungkin banyak istri-istri yang menganggap suaminya itu keras kepala, ya. Bukan kata-katanya saja yang keras ya. Suami saya sih lembut ya. Bu Gembala belum pernah kenal. Dia kalau ngomong tuh lembut banget. Tapi ada yang keras. Ada yang keras kepala. Ada yang mau menang sendiri, tapi Tuhan mampu melembutkan. Ya. Tuhan juga mampu memulihkan istri yang terluka. Tuhan bisa menjamah anak-anak yang memberontak. Itu sebabnya kita harus belajar untuk membunuh ego kita, membunuh karakter kita yang enggak benar, yang enggak baik. Ya, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa memulihkan. Nah, ilustrasinya begini, air yang keruh tidak akan jernih jika terus diaduk-aduk. Katanya begitu. Ya, diaduk-aduk kan sampahnya naik terus ya. Naik terus. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan? Didiamkan dulu ya. Didiamkan, lalu nanti sampahnya yang keruh-keruh itu akan turun sehingga di atasnya akan menjadi air yang jernih kembali gitu kan. Nah, jadi keluarga yang tidak pulih karena setiap hari luka lama terus diungkit, ini sulit untuk dipulihkan. Nah, bagaimana yang hal kedua memulihkan keluarga yang retak? Pengampunan adalah kunci pemulihan. Tidak ada keluarga tanpa kesalahan. Kadang luka datang dari pasangan, atau dari orang tua, atau dari anak. Bahkan perkataan-perkataan yang tidak dijaga, perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti. Banyak keluarga tidak hancur karena masalah besar, tetapi karena tidak mau mengampuni. Efesus 4 ayat 31 berkata begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, buanglah itu semua. Jadi pengampunan itu adalah kunci dari pemulihan. Berani minta maaf, berani mengampuni, dan juga berani untuk melupakan sih sulit, tetapi tidak punya hak untuk menghakimi, tidak punya hak untuk membalas dendam. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Berikutnya, yang ketiga, mengupayakan cara agar keluarga dipersatukan. Ini mengupayakan cara. Caranya gimana? Mungkin satu keluarga dan keluarga yang lain berbeda-beda. Tetapi tujuannya adalah untuk mempersatukan. Mulai kembali menghadirkan Tuhan dalam rumah. Berusaha walaupun hati mungkin masih kesel, tapi kita berusaha cari cara untuk bisa berdoa bersama. Doa bersama, ibadah bersama, membaca firman bersama, menyerahkan rumah tangga kepada Tuhan. Seperti Yosua 2:4 berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Jadi jika Tuhan kembali menjadi pusat keluarga, hati mulai lembut. Hati mulai mudah diarahkan. Komunikasi menjadi lebih sehat. Banyak keluarga di dalam rumah itu menjadi satu hati, menjadi satu roh. Mulai lagi menjadi saling mendengar. Bicaranya lembut, tidak saling menyerang. Kadang-kadang pasangan kita itu kalau ngomong itu ngegas gitu ya. Terus bilang kok ngomongnya ngegas banget sih, terus mulai ribut tuh biasanya gitu. Ya, umumnya begitu. Yakobus 1 ayat 19 bilang gini, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi biarlah kita menjadi anggota di dalam keluarga itu yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah dan pergumulan keluarga. Ada keluarga yang sudah terlalu lama terluka, sehingga dianggapnya mustahil ini. Udahlah, gak bisa dipulihkan. Banyak gak keluarga-keluarga Kristen? Sangat banyak saudara. Udahlah, selesai sudah. Tetapi percayalah bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Lukas 1 ayat 37 bahkan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang harus kita pegang. Selama masih ada doa di dalam keluarga, masih ada harapan. Ada ilustrasi piring yang pecah meninggalkan bekas. Ketika direkatkan kembali, dilem kembali, ada bekas-bekasnya. Tetapi bekas itu bisa menjadi bukti bahwa Tuhan pernah memulihkan sesuatu yang pernah hancur. Saya pernah melihat ilustrasi gambar orang, ya, piring pecah lalu direkatkan kembali dan retaknya itu bahkan dibuat lukisan. Menjadi lukisan yang indah. Artinya saudara, ya, sesuatu yang retak Tuhan mampu memulihkan kembali. Karena itu pemulihan keluarga harus dimulai dari perubahan pribadi. Harus dimulai dari bilang kepada diri sendiri, saya harus berubah. Kita harus belajar memulihkan emosi. Kita harus belajar mengendalikan perkataan yang menyakitkan. Seringkali kata-kata itu mudah keluar karena terbiasa. Ini adalah proses untuk menjaga. Kita bilang sama diri kita sendiri, ya, kita undang Roh Kudus di dalam diri kita, lalu kita bilang Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri kita, yang bisa mengatur hidup, mengatur kata-kata, mengatur gaya hidup. Ini penting, gaya hidup kita harus dikuasai oleh karakternya Kristus. Maka percaya, keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, yang hidup di dalam kelemah lembutan bersama keluarga. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita diproses. Ya, untuk kita mau diproses, merubah diri kita, merubah keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, agar keluarga kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarga-keluarga di luar sana, bahwa jika kita hadirkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita, maka kita menjadi orang-orang, menjadi keluarga-keluarga yang menunjukkan karakter Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati
dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sekali lagi kita mau katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan, kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi kita katakan, kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur. Rasakan aliran kasih Tuhan. Terima kasih buat Mengalir, mengalir. yang membebat setiap Mari luka kita sembah hati Tuhan. kami. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Rasakan kasih Yesus menjamah saudara. Kasih Yesus mengalir, 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 mengalir. Kasih Yesus mengalir saat ini. Marah kasih
Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah keluarga-keluarga yang disatukan oleh Engkau. Itu sebabnya kami mau Tuhan Yesus sekali lagi menyatakan iman kami bahwa kami hadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Kami hadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami hadirkan Engkau di dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami hadirkan Engkau dalam studi kami. Kami hadirkan Engkau di dalam setiap area kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami hanya berjalan sesuai dengan arahan-Mu. Kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga yang bisa menjadi teladan di luar sana. Supaya banyak keluarga-keluarga boleh dipulihkan. Banyak keluarga di luar sana yang retak boleh dipulihkan oleh keluarga-keluarga kami yang harmonis. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.